Kenapa Zainuddin melahirkan kata-kata yang indah? Karena tidak jadi nikah. Seandainya jadi nikah, anak cucunya banyak sekali. Jangan mengatakan kaulah perempuan satu-satunya, sehingga kalau dia tidak menerima, kau terjun ke Pantai Losari. Kau katakan kepada dia, kau adalah satu di antara 1000 perempuan yang ngantri di belakang. Selalu optimis walaupun belum ada. Yang penting semangatnya aja dulu. Betul? Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Maka mesti begitu prinsipnya. Saya tidak mau mendengar ada anak muda dari Makassar ketika meminta, tolonglah terima saya Pak, dia satu-satunya. Apa kau bilang demikian? Ini di akhir zaman. Al-Qayyimul Wahidu, satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan di akhir zaman. Sekarang ini yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ini cara menyemangati orang yang baru ditolak. Tapi jangan kalian potenteng sendirian datang ke rumah orang tuanya. Bapak, sudikah kau menerima aku, wahai calon mertua? Begitu. Saya, walaupun saya ustaz, saya tetap minta bawa sama kiai. Kiai tolong pinangkan saya. Kalian juga begitu. Bawa Ustaz Benyamin, ada Ustaz Benyamin juga. Bawa Ustaz Anwar Sadat, bawa Ustaz Hasbi. Kalau Ustaz Somad yang kami bawa, jangan. Nanti saya yang diterima. Pede sekali. Kalau jodoh tak akan. Tapi ingat, saingan di mana? Adalah kira-kira air ini untuk saya atau bukan? Ini air untuk saya. Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membukanya, menuangkannya ke mulut, apakah mungkin air ini masuk ke mulut saya? Begitulah jodoh kalian sedang menunggu. Nggak mungkin dia datang. Ini kadang anak mudanya, kamu nggak ada usaha. Ya, kalau jodoh kan datang sendiri. Iya, kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, maka kalian mesti ada usaha. Usahanya gimana Pak Ustaz? Ya datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Hasbi. Ustaz kan banyak jamaah. Tolong Ustaz Hasbi carikan saya perempuan yang cantik, solihah, bangsawan, kaya raya. Kata Ustaz Hasbi, kalau ada begitu kenapa aku kasih ke kamu? Jangan mencari perempuan yang sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Sempurna itu merek rokok. Maka saling menyempurnakan. Insya Allah Allah akan berikan jodoh yang baik-baik. Allah Akbar. Mengusir setan. Kalau setan berbisik di telingamu, kau akan jadi jomblo seumur hidup. Kau tidak akan nikah lagi. Makanya kalau ada teman-teman yang memutuskan harapan kita, mengupuskan segala kemampuan kita, lalu dia katakan, bentuk macam kamu ini sampai mati nggak akan nikah. Allah Akbar. Itu yang setan. Saya ada yang kurus begini, kurus hitam. Gak usah lagi teruskan. Gundul. Coba lihat komen-komen di Instagram yang 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Coba lihat komen di YouTube saya itu. Apa komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau kasih tahu sama kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Saya ada yang tua begini, masih ada harapan. Apa lagi kalian? Itu untuk membangkitkan semangat kalian. Mohon yang cerita tadi jangan di-upload. Masa Ustaz takut di rumah? Ustaz kan ceramah seperti singa. Iya, pawangnya di rumah. Ustaz pergi ke sawah bersama etos. Adakah 100? Kalau pantun
itu kan mesti dijawab. Pergi ke sawah bersama Abdul, yang ada 50. Pergi ke sawah bersama Rima, yang ada 25. Jadi gini Pak Ustaz, apa hukumnya menolak seruan perintah orang tua yang menyuruh kita nikah muda? Ya Allah, kenapa kalian gak mau menikah muda? Saya tanya dulu sama orang yang nikah, Pak, sebelum nikah saya tanya, gimana nikah itu? Kata dia, gak usah lah di nikah itu yang enak cuma 10%. Terus yang 90 enak sekali. Kalaulah tahu saya nikah itu manfaatnya banyak, maka saya anjurkan menikahlah kalian di usia di bawah 25. Supaya apa? Saat kalian berumur seperti saya 46, kalian sudah mengantar anak ke Al-Azhar Kairo Mesir. Jangan sampai macam saya sekarang masih gendong anak kecil. Sampai waktu saya pergi ada yang nanya, ini cucunya ya? Rasa saya mau tempeleng aja. Jadi kalau ada kalian yang punya kesempatan mau di apalagi orang tua, saya nikah lama itu karena menjaga ibu saya. Susah kita untuk menyatukan selera antara kita dengan ibu kita. Tapi kalau ibu kalian memaksa, kau mesti ikut pilihan saya, ini pilihan saya. Bagus, satu pilihan dia, satu pilihan kamu. Nah, jadi ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian dilembutkan hatinya untuk segera menikah, insyaallah. Amin. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, imannya baru 50%. Setelah dia menikah, menjadi 100%. Man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menjaga pandangan, apalagi zaman sekarang. Ada sekarang anak muda tak mau nikah. Saya tak mau nikah, Pak Ustaz. Imam Nawawi tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah, Syekh Qutb tidak menikah. Mereka dulu tidak menikah karena di zaman mereka perempuan itu tidak kelihatan apa-apa, yang kelihatan cuma matanya. Zaman sekarang perempuan matanya tertutup, yang lain terbuka. Maka segeralah kalian menikah, karena fitnah akhir zaman yang luar biasa. Kalau sampai kalian yang muda-muda ini nggak nikah, saya khawatir yang tua-tua ini hilang nanti. Afwan Pak Ustaz, ada orang rajin sholat tapi suka maksiat, itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Apakah sholatnya diterima Pak Ustaz? Secara fikih diterima, cukup rukun syarat, rukun 13 menurut mazhab Syafi'i. Secara fikih sholatnya diterima, tapi secara tasawuf, man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar, siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat Allah, tapi makin jauh. Ibadah ini semuanya ada tujuannya. Jangan terjebak pada ritual. Sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Haji, orang kalau nggak paham haji, mutar-mutar, lari-lari, lontar-lontar, gunting rambut, kemah-kemah. Apa ini? Padahal tujuan daripada ibadah haji, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Fahsya, perbuatan keji yang seksual. Mungkar, perbuatan jahat yang non seksual. Karena memang kejahatan ada dua, ada seksual, ada non seksual. Ada orang tidak korupsi, orangnya dermawan, suka berbagi, tapi gatal. Baik pula yang tahu. Afwan Pak Ustaz, saya ingin tanyakan tentang riba.
Apakah riba menurut Pak Ustadz masih ditemukan di bank syariah? Ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu mengeluarkan fatwa-fatwa khusus bidang ekonomi, diterapkan di bank syariah, Bank Sulsel Syariah, BSI Bank Syariah Indonesia. Maka semua produknya halal. Kalau makanan dulu ke Komisi Fatwa, sekarang ke Kementerian Agama. Kalau ekonomi terkait dengan pinjam meminjam, gadai menggadai, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, itu produknya dilaksanakan di bank syariah. Maka produknya baik semua. Simpelnya.